warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deyan Dani. Saya mahasiswi dari Universitas Syahkuala, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Tanah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengukur panjang dan volume. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan penentuan besaran, dimensi ataupun kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran terbagi menjadi dua macam, yaitu ada pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung merupakan pengukuran yang membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuannya. Contohnya seperti mengukur panjang objek ukur dengan menggunakan mistar dan mengukur panjang objek ukur dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya ada pengukuran tidak langsung, ini mana pengukuran tidak langsung merupakan pengukuran yang mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lainnya. Contohnya seperti mengukur volume air yang dipindahkan ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam air. Yang dimana berdasarkan hukum Archimedes, volume air tersebut, air yang dipindahkan akan sama dengan volume benda yang dimasukkan ke air. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mardapi, pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan penentuan angka terhadap suatu objek secara sistematis. Selanjutnya, menurut Budihatoro, pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Dan menurut Planck, pengukuran merupakan proses menyembuhkan dengan pasti angka-angka tertentu untuk mendeskripsikan suatu atribut empiri dari suatu produk atau kejadian dengan ketentuan tertentu. Nah, baiklah, sekarang kita akan bahas apa itu mengukur. Nah, mengukur merupakan membandingkan objek yang diukur dengan suatu alat yang dianggap sebagai ukuran yang standar. Alat ukur yang digunakan juga harus memperhatikan nilai dari objek yang akan diukur agar sesuai dengan peruntukannya. Macam-macam alat ukur, yaitu ada alat yang digunakan untuk mengukur panjang, ukur massa dan volume, ukur waktu, dan juga ukur arus listrik. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Pengukuran panjang yaitu harus dilakukan dengan alat ukur yang tepat. Alat ukur panjang yang banyak digunakan antaranya adalah mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Penggunaan alat ukur panjang disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diinginkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pengukurannya. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari alat-alat pengukuran panjang. Pertama ada mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang memiliki skala kecil 1 mm atau 0,1 cm yang hanya memiliki panjang sekitar 50 cm atau 100 cm. Selanjutnya, rollmeter. Rollmeter merupakan alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang mulai 5 hingga 50 meter. Ketelitian pengukuran dengan rollmeter hingga 0,5 mm. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu 0,05 mm. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong atau mistar tadi. Skala terkecil dari mikrometer skrup mencapai 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengukuran volume. Pengukuran volume yaitu volume atau bisa juga disebut kapasitas merupakan perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya seperti kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Alat yang digunakan untuk mengukur volume diantaranya yaitu gelas ukur, buret, pipet ukur, pipet volume, piknometer, dan labu ukur. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang alat pengukuran volume tersebut. Pertama ada gelas ukur. Gelas ukur merupakan peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan.
Fungsi dari gelas ukur yaitu untuk mengukur volume larutan tanpa memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Gelas ukur terbuat dari bahan gelas yang terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari 10 ml hingga 2 liter. Bentuknya seperti tabung dan juga silinder, dan pada setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah diukur. Selanjutnya ada buret. Buret merupakan alat untuk mengukur volume cairan yang diteteskan. Alat ini digunakan untuk titrasi volumerik dan sering digunakan dalam percobaan dan penelitian kimia analitik. Bahannya sering terbuat dari kaca ataupun plastik, dan terdapat dua jenis bahan, yaitu transparan dan berwarna coklat. Nah, selanjutnya terdapat pipet ukur. Pipet ukur adalah salah satu alat yang digunakan di berbagai macam laboratorium. Alat ini termasuk ke dalam alat gelas. Cara penggunaan pipet ukur harus dalam cara yang benar agar aman. Salah satu fungsi penting ialah untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Ukurannya pun beragam, mulai dari ukuran 1 ml, 2 ml, 5 ml, hingga 10 ml. Selanjutnya ada pipet volume. Pipet volume merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai sangat kecil hingga ukuran lainnya yang diinginkan sang penguji. Caranya adalah dengan menyedot cairan yang akan dipindahkan dengan menggunakan mulut secara perlahan-lahan. Pipet ukur berupa pipa kurus dengan skala di sepanjang dindingnya, berfungsi untuk mengukur larutan yang tingkat ketelitian yang hingga 0,01 mm, dan pipet ukur tersebut dari bahan gelas. Selanjutnya ada piknometer. Piknometer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Sebuah piknometer biasanya terbuat dari kaca dengan menyumbat ketat dengan pipa kapiler yang melaluinya, sehingga gelembung udara dapat lolos dari alat tersebut. Dan yang terakhir, terdapat labu ukur. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai 5 liter. Dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.